peserta 2015 02088266 dan nomor induk mahasiswa 210010392107102 akan melaksanakan uji kinerja materi zat aditif pada makanan kelas 8 di SMP Negeri 1 Kota Cirebon. SMP Negeri 1, sekolah unggul syarat prestasi. Bersamamu kami belajar untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi. Bersinarlah engkau selalu menerangi jiwa-jiwa yang haus ilmu. Wujudkan cita-cita, harapan dan impian demi kemajuan bangsa. Burung aku, demikianlah lambangmu, lambang kecerdasan sesuai harapanmu. Religius, sehat berakhlak mulia, semangat dan jayalah wahai Spensaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ada yang tidak masuk, Nak? Nggak ada. Masuk semua ya? Masuk semua, alhamdulillah. Berarti anak-anak Ibu sehat ya? Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong KM-nya Radit. Tolong ya Radit, disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk memotivasi kalian, kita nyanyi bersama-sama dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo Nak, berdiri dulu sayang. Tunggu ya. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Kalau sudah siap, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan pretest dulu ya, untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Ibu kirim link Google-nya di grup kelas. Sudah Ibu kirim, Ibu kasih waktu 3 menit untuk pretest. Sudah? Sudah selesai semua ya? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang zat aditif pada makanan. Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melakukan pembelajaran, kalian dapat menganalisis kandungan zat aditif bukan pangan pada makanan. Yang kedua, kalian dapat menganalisis dampak penyalahgunaan zat aditif yang dilarang.
Yang ketiga, menjelaskan kegunaan zat aditif pada makanan dan minuman. Dan yang terakhir adalah kalian dapat membuat poster dampak penyalahgunaan boraks. Penilaian kita hari ini, nilai yang akan Ibu ambil adalah yang pertama penilaian sikap. Selama penilaian sikap kalian baik, bertanggung jawab, jujur, maka nilainya akan baik atau maksimal. Yang kedua adalah penilaian keterampilan. Keterampilan Ibu ambil dari unjuk kerja kalian pada saat melakukan percobaan dan penilaian poster ya. Yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Tadi sudah kalian melakukan pretest, nanti di akhir pembelajaran akan ada post-test. Itu penilaian pengetahuan. Nah, oke. Sekarang ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Pewarna makanan. Apa pewarna makanan apa? Apa Radit? Membedakan pewarna alami dan pewarna buatan. Kemarin melakukan percobaan ya? Masih ingat melakukan percobaannya? Masih menggunakan apa? Ya menggunakan air menggunakan pewarna alami yang dicampur apa? Air sabun. Ya betul. Nah, sekarang kita akan belajar zat aditif lainnya. Sekarang Ibu punya ini. Ada yang tahu ini apa? Ini jajanan yang Ibu beli di depan. Ada yang suka makan ini? Sosis, otak-otak. Iya, saya. Betul. Suka nggak jajanan ini? Suka. Kenapa suka? Enak. Rasanya enak ya, gurih, renyah, enak ya. Nah, sekarang coba kalau Ibu tanya lagi. Pernah nggak kalian jajan di otak-otak Semanda atau di Mimi Rumsi? Pernah? Sering nggak? Sering. Oke. Tahu tidak kalian tentang makanan frozen food? Frozen food tahu tidak? Tahu. Frozen food tahu ya. Apa sih makanan frozen food itu? Contohnya apa aja? Otak-otak, nugget, bakso, terus apa, sosis, masih banyak lagi ya. Sering nggak kamu mengkonsumsi itu? Sering. Mamahnya atau orang tuanya suka menyetok nggak di rumah? Suka gitu. Karena apa? Praktis, simple, ya betul. Nah, coba sekarang Ibu tanya lagi ya. Kita lihat, tahukah kamu terdapat bahan pengawet dalam pembuatan frozen food? Tidak tahu. Seberapa yakin bahan pengawet makanan tersebut aman untuk dikonsumsi? Yakin nggak? Enggak. Tapi kenapa masih dimakan? Enak, ya betul. Alami sekali ya. Terus kita lanjut. Nah, sekarang Ibu punya video nih. Kalian lihat ya videonya ya. Ibu putarkan videonya. Coba setelah menyaksikan video ini, kamu masih berani jajan sembarangan atau tidak? Nah, kita lihat ya. Coba setelah nonton ini, kamu yakin nggak jajanan kamu itu aman untuk dikonsumsi? Frozen food, ya, namanya frozen food. Mamanya menyetok ini ya di rumah. Karena apa? Praktis, simple, tinggal goreng, ya kan? Ayamnya sudah tidak laku. Ayamnya yang apa? Yang basi. Tuh. Kalau yang segar biasanya dijual harga 35.000 per kilo. Yang busuk itu 15.000 per kilonya.
Sudah gitu dia bikin nuggetnya dicampur sama blank. Blank itu apa tadi? Boraks. Jadi dia langganan untuk jualan nugget tuh dia pakai ayamnya ayam yang basi, terus pengenyalnya pakai boraks. Tuh jadi kalau di pasaran itu boraks itu disebutnya bleng. Tuh, gampang ternyata cari di pasaran bleng itu. Tuh kayak gitu bentuknya. Buat bakso bisa enggak? Bisa. Tambah kenyal katanya, tambah enak. Katanya boraks. Jadi bleng itu boraks ya. Katanya kalau nggak dikasih itu kurang kenyal katanya. Nah, cukup ya, Ibu putarkan videonya ya. Setelah menyaksikan video tersebut, seberapa yakin jajanan kamu aman? Tidak yakin. Nggak yakin. Ternyata banyak apa? Apa tanggapan kamu tentang video yang tadi? Banyak pedagang nakal yang memakai boraks. Apalagi? Banyak, ternyata ada aja yang menggunakan ayam busuk. Terus apa lagi? Harus berhati-hati dalam memilih makanan atau jajanan. Nah, kita lihat pengawet pangan atau pengawet makanan itu ada asam askorbat, natrium nitrat, asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Ini biasanya untuk pengawet makanan untuk daging. Tapi dalam video tersebut apa pakainya pengawetnya? Blank atau boraks. Kira-kira gimana tuh? Benar atau enggak? Tidak benar atau salah. Jadi gimana? Apa yang kalian akan ketahui tentang boraks? Apa yang kalian ketahui tentang boraks? Ada yang mau jawab? Ya boleh. Zifannya apa zifannya? Senyawa dengan nama kimia natrium tetraborat yang berbentuk kristal lunak. Boraks bila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Sekarang coba dari video tersebut, selain kamu tahu banyak pedagang nakal yang menggunakan boraks, harus berhati-hati harus berhati-hati dalam memilih makanan atau jajanan. Apalagi? Apa? Semua makanan. Apa? Bagaimana mengetahui makanan yang mengandung boraks dan yang tidak mengandung boraks? Ada yang mau tahu? Saya mau tahu ya. Ayo kita lakukan percobaan. Duduknya sudah per kelompok. Kelompoknya ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah berduduk per kelompok. Bahan makanan yang kemarin ibu suruh bawa sudah dibawa? Sudah. Kalau sudah, Radit, ibu minta tolong Radit bagikan LKPD-nya Radit. Buka LKPD-nya, kerjakan. Kerjakan sesuai petunjuk LKPD. Jangan lupa diberi label ya. Sendoknya jangan sampai bergantian. Sendoknya harus masing-masing ya, tidak boleh bergantian ya. Ya, apa Kiren? Mau nanya apa? Ini kok berubah jadi merah kayak boraks ya? Berarti ini mengandung boraks ya, Bu? Oh iya, apa itu? Nugget Makanan sama apa? sosis. Nugget sama sosis. Oh iya, iya betul betul. Oh berarti ada yang ini ya, ada yang ada boraksnya ya.
Ya betul. Ditulis di LKPD-nya diisi sesuai dengan percobaannya ya. Kelompok Radit Dit. Berdua aja, langsung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari percobaan yang baru saja kami lakukan, boraks mengalami perubahan warna, kotak-kotak mengalami perubahan warna, nugget tidak mengalami perubahan warna, bakso mengalami perubahan warna, dan sosis tidak mengalami perubahan warna. Jadi sampel makanan yang mengandung boraks adalah bakso dan otak-otak, karena warnanya mengalami perubahan warna seperti boraks. Yang menyebabkan perubahan warna pada sampel makanan setelah ditetesi kunyit adalah senyawa kurkumin yang terdapat di dalam kunyit. Kesimpulannya, setelah ini kami akan berhati-hati dalam memilih jajanan karena tidak semua jajanan aman untuk dikonsumsi. Posternya menjelaskan tentang bahaya boraks. Apa itu boraks? Boraks adalah campuran garam mineral konsentrasi tinggi. Sebetulnya, boraks itu digunakan dalam sektor industri, yakni sebagai campuran bahan pembuat produk pembesi hingga pengawet kayu. Namun, boraks juga lazim dipakai dalam pembuatan beberapa jenis makanan loh teman-teman. Boraks terdapat pada makanan apa aja? Ayo, tahu nggak? Makanan mengandung boraks secara berlebihan akan mengakibatkan gangguan lambung, hati, usus, gangguan kesuburan juga, gagal ginjal, dan kanker. Untuk menghindari dan mengetahui ciri khas dari makanan yang mengandung boraks adalah bertekstur sangat kenyal, tidak mudah hancur atau sangat renyah, berwarna sangat mencolok dari aslinya, memiliki bau menyengat dan mencurigakan. Makanan tidak rusak sampai 3 hari pada suhu ruangan sekitar 25 derajat Celcius. Makanan dapat bertahan lebih dari 15 hari pada suhu lemari es sekitar 10 derajat Celcius. Jadi teman-teman, kalian harus selalu berhati-hati terhadap makanan yang akan kamu konsumsi. Karena saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru sadar bahwa betapa berharganya kesehatan kalian. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Kayla. Oke, Kayla maju Kay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah kelompok kami melakukan percobaan, ternyata sampel makanan yang berubah warna ketika ditaruh di kertas saring yang telah diberikan kunyit adalah otak-otak dan nugget. Artinya, otak-otak dan nugget yang kami beli di pasar mengandung boraks. Posternya di sini ada gambar seorang anak yang melarang untuk memakan makanan yang mengandung boraks. Teksturnya lebih kenyal, padat, dan tidak mudah hancur. Warna lebih putih, bau tidak sedap, lebih tahan lama atau awet. Ada kata-kata bijak memilih makanan. Jadi harus memilih makanan dan menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang tidak mengandung boraks. Oke, makasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Kayla. Kelompok siapa lagi nih yang mau maju? Kelompok Kevin. Maju Kevin. Sudah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kelompok kami melakukan percobaan, makanan yang mengandung boraks adalah sosis dan nugget. Pada sampel makanan sosis dan nugget setelah ditetesi pada kertas saring yang telah diberi kunyit, warna nugget dan sosis berubah jadi merah. Hal ini membuktikan bahwa sosis dan nugget mengandung boraks. Jadi ini poster dari kelompok kami tentang bahaya boraks. Jadi bahaya boraks sendiri itu adalah gagal ginjal, gangguan lambung, usus, dan juga hati. Dan ciri-cirinya yaitu kenyal, tidak mudah hancur dan basi, beraroma yang menyengat, dan sangat renyah. Dan di sini ada bakso, ada sosis, ada nugget, ada otak-otak, dan ada mie. Kelompok terakhir, Hania, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, setelah kami melakukan percobaan sampel makanan yang mengandung boraks adalah bakso dan sosis. Bakso dan sosis. Karena saat kedua sampel makanan tersebut diteteskan pada kertas saring yang telah diberi kunyit, warna bakso dan sosis berubah seperti warna boraks yang diteteskan pada kertas saring
yang telah diberikan kunyit, yaitu berubah menjadi warna merah. Setelah membaca dari berbagai sumber, ternyata di dalam kunyit terdapat senyawa kurkumin yang dapat mendeteksi adanya kandungan boraks. Sampel makanan yang kami bawa dibeli di pedagang kaki lima. Jadi setelah pembelajaran hari ini, kami akan lebih berhati-hati dalam memilih jajanan, karena banyak jajanan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya. Contohnya boraks. Contohnya boraks, betul. Terus Hania, coba lihat posternya. Apa Hania posternya? Poster yang kami buat bertemakan tentang dampak boraks bagi kesehatan. Sudah semua maju ya? Coba Ibu mau nanya. Ada yang ditanyakan nggak dari pembelajaran, dari percobaan yang baru saja kalian lakukan, dari LKPD-nya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Radit mau nanya apa, Dit? Kenapa kunyit dapat mendeteksi boraks? Kenapa kunyit dapat mendeteksi boraks? Ada yang mau jawab nggak? Siapa yang mau jawab? Jessica, coba Jessica dijawab. Oh ya, Kintani, Ibu lupa. Kintani apa Kintani? Karena kunyit dapat menjadi pendeteksi boraks karena terdapat senyawa kurkumin di dalam kunyit yang dapat berikatan dengan asam borat yang kemudian akan membentuk komponen rososianin berwarna merah. Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau memberi kesimpulan? Ibu pilih Kintani dulu. Apa kesimpulannya Kintani? Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih jajanan yang dijual di pasaran karena banyak pedagang nakal yang mencampur bahan kimia berbahaya dalam dagangannya. Contohnya ada boraks. Kita dapat mendeteksi kandungan boraks dalam makanan dengan cara mencampur makanan tersebut dengan kunyit. Jika warna berubah menjadi kemerahan, maka makanan tersebut mengandung boraks. Kunyit dapat menjadi pendeteksi boraks karena terdapat senyawa kurkumin di dalam kunyit yang dapat berikatan dengan asam borat yang kemudian akan membentuk komponen rososianin berwarna merah. Jadi dari jurnal-jurnal yang ada, kertas saring yang dicampur oleh kunyit bisa menjadi alat untuk mendeteksi adanya kandungan boraks karena adanya kunyit ini. Betul seperti yang Kintani bilang. Kunyit itu ekstrak kunyit yang dapat digunakan sebagai pendeteksi boraks karena mengandung senyawa kurkumin. Betul seperti yang tadi Kintani bilang. Nah, menurut jurnal Halim dan Azhar yang berjudul Baron Removal from Aqueous Solution Using Curcumin Aided Electrocoagulation, yaitu kurkumin dapat berikatan dengan asam borat yang kemudian akan membentuk komponen rososianin berwarna merah sehingga dapat digunakan sebagai uji deteksi boraks. Jadi boraks bersifat basa lemah dengan pH 9,15 sampai 9,20. Sedangkan sifat kimia kurkumin berwarna kuning atau kuning juga pada suasana asam dan berwarna merah pada suasana basah. Jadi kalau dicampurkan kunyit dengan boraks akan berubah warna menjadi yang tadi kalian percobaan warnanya apa? Merah, betul. Maka ketika makanan mengandung boraks diteteskan pada kertas kunyit akan mengalami perubahan warna menjadi merah bata. Sesuai ya sama percobaan kamu ya? Sesuai ya? Oke, kita lanjut. Nah, boraks itu apa? Tadi yang seperti Zivannya bilang. Apa itu boraks? Boraks adalah senyawa dengan nama kimia apa? Natrium tetraborat yang berbentuk kristal berwarna kuning atau berbentuk serbuk berwarna coklat bila dilarutkan dalam air akan terurai menjadi natrium hidroksida atau asam borat. Nah, oleh pedagang nakal apa boraks dijadikan apa? Pengenyal makanan, pengawet makanan ya, yang biasa kamu konsumsi. Betul. Nah, ciri-cirinya apa? Tadi kan kamu sudah melakukan percobaan ya. Apa ciri-ciri makanan yang mengandung boraks yang tadi kamu lakukan percobaan? Sangat kenyal. Terus apa lagi? Tidak mudah hancur. Terus kalau pada kerupuk dia sangat renyah ya. Terus beraroma menyengat. Betul sesuai tidak? Sesuai. Oke, kita lanjut. Borak biasanya digunakan untuk apa? Salep kulit, betul. Terus apa lagi?
Pengawet kayu, pembasmi serangga, terus apa lagi? Betul. Terus campuran deterjen. Ada lagi? Pengawet kayu, salep kulit, campuran pembuatan gelas. Penyalahgunaan boraks pada pangan antara lain apa? Yang tadi kamu lakukan percobaan pada apa aja? Bakso, sosis, terus nugget, terus otak-otak. Jadi gimana? Kamu mau jajan sembarangan atau tidak? Tidak. Karena apa? Bahaya. Bayangkan jika tertimbun terus-menerus di dalam tubuh kamu, akan menyebabkan apa tadi? Yang sudah kalian cari di literaturnya apa? Akan menyebabkan apa? Kejang-kejang, kanker, terus apa lagi? Infertilitas, gangguan apa Sherly? Gangguan lambung, gangguan usus, hati, gagal ginjal, terus apa lagi Hania? Gangguan kesuburan, betul. Nah, kira-kira serem nggak? Serem. Mau nggak? Jangan sampai ya. Oke, setelah tadi sudah membuat kesimpulan, sebelum kita lanjut post-test, Ibu mau nanya dulu nih, ada yang mau memberi manfaat dalam pembelajaran kita hari ini atau tidak? Sherly, oke, Sherly. Apa manfaat pembelajaran kita hari ini menurut Sherly? Menurut saya, manfaat pembelajaran hari ini, Bu, yaitu yang pertama kita dapat mengetahui cara mendeteksi kandungan boraks dalam makanan. Yang kedua, kita jadi lebih berhati-hati dalam memilih jajanan untuk dikonsumsi, karena ada saja makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Jadi kamu bisa mengetahui cara mendeteksi boraks. Gampang atau enggak caranya? Gampang. Terus kamu juga jadinya lebih berhati-hati dalam memilih makanan atau memilih jajanan. Betul. Jadi karena boraks itu berbahaya. Oke. Jadi sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu kasih post test. Oke? Siapkan handphonenya karena post testnya melalui Google Form. Ibu kirim ya link post testnya supaya kamu tinggal klik. Ibu kirim di grup kelas. Sudah terkirim? Sudah, silahkan kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah semua? Ada yang dapat 100? Ada. Siapa? Tintani dapat 100, Kayla juga. Bagus. Sip. Paham ya? Paham semua ya? Paham semua? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya ada. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita lanjut ke refleksi pembelajaran. Nah, untuk mengisi refleksi pembelajaran, Ibu punya kertas yang harus kamu isi. Nanti kamu isi emotnya sedih atau nangis atau mikir atau senang dalam pembelajaran hari ini. Radit, Ibu minta tolong Radit dibagikan ke temannya. Tidak usah dikasih nama ya. Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengisi. Sudah Sherly? Sudah. Kalau sudah, Radit Ibu minta tolong dong. Sudah semua belum? Gak apa-apa ya Radit, Ibu minta tolong terus sama Radit. Kan KM. Jangan menghela nafas dong Radit. Sudah. Ibu mau nanya dulu. Senang gak belajar hari ini? Senang. Bagian apa atau pembelajaran apa yang kamu senang hari ini? Praktikum. Kenapa suka? Seru Bu. Kamu jadi tahu apa? Cara mendeteksi boraks, mana makanan yang mengandung boraks dan mana makanan yang tidak mengandung boraks. Ada nggak ternyata makanan yang mengandung boraks? Ada. Serem nggak? Serem. Jadi harus berhati-hati.
Oke, harus berhati-hati. Oke, kegiatan yang paling kamu sukai tadi kamu sudah jawab, yaitu praktikum. Nah, materi apa yang kalian kuasai dan materi apa yang belum kalian kuasai sudah kamu tulis tadi? Sudah. Oke, itu nanti akan jadi catatan ibu ya. Nah, sekarang di akhir pembelajaran ibu punya kata-kata bijak nih. Ya, seperti yang orang bijak katakan, waktu dan kesehatan adalah dua aset yang berharga yang tidak kita sadari sampai keduanya hilang. Sama seperti Sherly ya tadi, kalau belum sampai meja operasi, kita belum tahu betapa berharganya kesehatan kita. Nah, jadi perhatikan apa yang kamu konsumsi ya, karena apa yang kamu makan hari ini akan menentukan kesehatanmu di masa depan. Jadi jangan jajan sembarangan. Pilih-pilih ya jajanannya ya. Oke. Salam love dari ibu sayang. Nah, jangan lupa tetap selalu patuhi 5 menjaga jarak, mencuci tangan, terus memakai masker, menghindari mengurangi mobilitas. Oke, sekarang sebelum ibu akhiri pembelajaran ini, kita bersama-sama ucapkan alhamdulillah. Jangan lupa buang sampahnya di tempatnya. Udah ya, assalamualaikum. Kita nanti minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi zat adiktif. Nanti kamu pelajari dulu di rumah ya, anak-anak ya. Sudah, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sayang.